Baik, terima kasih waktunya Bu Indriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin take over ruang Zoom ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama saya sampaikan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Nah, ini kita sama-sama belajar dalam sesi forum ini untuk kemudian nanti berdiskusi lebih lanjut terkait dengan paper yang akan direncanakan akan disubmit atau mungkin sudah disubmit ya di jurnal yang sudah ditarget oleh Bu Asnil gitu. Gimana Ibu? Apa kabarnya hari ini? Sehat ya Alhamdulillah Bun? sehat, sehat Bu. Ya. Oke, mungkin sebelum apa namanya ke inti ya. Jadi nanti untuk 4 kali pertemuan itu biasanya hari pertama ini kita mulai dengan bagian pendahuluan. Jadi kita akan bedah satu persatu gitu ya, Bun. Biasanya titik kritisnya yang dibaca reviewer itu ada di mana gitu. Nah, jadi untuk hari ini kita hanya akan fokus di bagian pendahuluan, cara menyusun strong introduction itu seperti apa gitu nggih Bun, yang kuat yang itu tuh menjadi daya tawar kita sebagai penulis. Jadi targetnya tidak hanya di JPA saja, di semua jurnal itu sebenarnya sama. Jadi cara pertama supaya reviewer itu yakin dengan apa yang kita tulis selain dari judul adalah dari introduction-nya. Nah, nanti itu kita akan bongkar satu persatu gitu ya. Saya sudah membaca naskahnya pun, jadi nanti mari kita cek paragraf per paragraf itu bisa kita poles seperti apa gitu. Nah, kemudian di hari kedua biasanya saya akan membahas di metode gitu ya, memastikan bahwa metode ini memenuhi standar minimal gitu ya sebagai metode yang kita acu gitu untuk apa namanya paper ini. Nah, kemudian nanti di hari ketiga biasanya kita akan membedah lagi resultnya, mana data-data penting yang wajib ada. Kalau kualitatif ya, tick description-nya itu harus seperti apa supaya meyakinkan pembaca bahwa data kita itu kredibel gitu. Nah, kalau yang kuantitatif juga sama, data mana saja yang itu bisa kita interpretasikan sebagai hasil. Nah, nanti di hari terakhir biasanya di discussion, conclusion, dan keseluruhan naskah. Apakah sudah ada alignment atau keselarasan mulai dari judul, abstrak, pendahuluan metode, result and discussion-nya gitu pun. Oke, nanti kita diskusi bersama ya, Bun. Nah, mungkin saya juga akan bertanya untuk konfirmasi sebenarnya paper ini tuh ingin menyajikannya tuh seperti apa gitu. Nah, salah satu syarat yang sering kali apa namanya dijadikan standar bagi seluruh jurnal gitu ya. Kebetulan saya juga review beberapa jurnal di terbitan Wiley, di terbitan Sage gitu ya, yang Scopus bagi 1, Q2, Q3 gitu. Biasanya yang mereka cari pertama kali itu novelty dan kontribusinya. Nah, kalau yang dari yang sudah Ibu kerjakan ini kira-kira aspek novelty atau kebaruannya ada di mana Bun? Supaya nanti kita bisa sama-sama, oh ini kayaknya masih bisa di push lagi nih Bun anunya apa namanya novelty-nya misalnya gitu Bun. Kalau yang sudah gimana Bun? Kalau dari yang sudah dikerjakan Ibu ini. Ini langsung jawab ini ya Bu, gitu gimana? Oh iya, Langsung iya, aja. oh santai aja nanti. Oke, ini saya ceritakan dulu ini tulisan ini eh, pada awalnya saya kan mau ini sudah dirubah, maksudnya ketika submit dirubah judulnya karena ini kebetulan penelitian saya BOPTN. Jadi ketika Oh, mm, ah, ah. Jadi ketika kan nggak boleh sama antara artikel, laporan penelitian dan bukunya betul. gitu. Iya, Jadi betul Bu. terakhir ini kita ganti judul awalnya itu adalah kompetensi digital profesional Guru pendiri PAI. di Indonesia. Itu awalnya. Ya, jadi ini saya
pertama di latar belakang masalah, kenapa ini, kita lihat, saya ibu lagi Jum ya. Nah, mengapa ini menjadi konsentrasi saya? Awalnya berdasarkan ini Bu, dosen-dosen yang mengajar secara digital dengan adanya PPG kan akhirnya digital semua tuh. Jadi Betul. yang kami lihat ada dosen itu yang muda, digitalnya bagus, tapi konten ilmunya tidak kuat. Dan Mm-mm. ada dosen yang senior, konten ilmunya kuat, tapi digitalnya gaptek. Iya, Nah, jadi terakhir problematikanya yang mengajar itu selalu diberikan yang metodologinya yang teknologinya bagus, tapi konten ilmunya nggak kuat ketimbang dosen-dosen yang senior itu problematikanya. Jadi saya kenapa awalnya kenapa kompetensi latar belakangnya kompetensi digital, saya ada membaca dalam syarat untuk mengajar itu yang ditulis oleh Goodmanster itu, dia katakan syarat guru mengajar itu harus memiliki kompetensi profesional. Bahkan bisa katanya kalau nggak ada itu nggak boleh ngajar gitu kan. iya betul. Cara kita kompetensi guru itu tidak ditekankan itu gitu. Hanya bagian dari kompetensi pedagogik. Kalau di sana katanya itu tidak boleh mengajar kalau tidak komplit pengetahuannya gitu. Maka setelah saya baca apa namanya buku tersebut, ternyata kompetensi digital dosen itu ada tiga. Wah, ini menarik ini saya pikir. Makanya akhirnya saya telitilah di rumusan masalah saya itu tentang tiga kompetensi itu yang kompetensi digital generik, profesional dan didaktik profesional gitu. Jadi ada tiga kompetensi katanya. Itulah saya lihat semua indikatornya, kayaknya ini perlu di Indonesia. Kita belum menekankan supaya nanti novelty-nya ini menjadi kebijakan bahwa guru yang profesional itu tambah lagi satu kompetensinya gitu. Iya, karena kan Nah, sekarang itu nggak mau uh, harus bersinggungan dengan harus digital ya. iya. Padahal sampai sekarang kenyataannya ya guru-guru yang mengajar pun bahkan dosen-dosen itu kadang-kadang aduh gimana ya gitu ya. Yang sementara harus digital semua. Jadi saya awalnya ini mengamati ketika ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan pembelajaran online untuk PPG gitu. Dulunya kan Mm, offline. Tiba-tiba betul. wajib 100% online gitu. Jadi dosennya pun akhirnya ada yang angkat tangan, saya udah senior nggak usah ngajar lah. Padahal pintar banget gitu kan. Iya, Itu kan jadinya kualitas pembelajaran online itu tidak berhasil kalau memang kita tidak konsentrasi kepada kompetensi digital. Itu awalnya, Bu. oke. Ya, nah ini sebenarnya sangat menarik dan menurut saya masih sangat relevan ya dengan kebutuhan guru PAI yang sekarang Iya, gitu ya. iya, saya di Sebenarnya PAI. tidak hanya guru PAI tetapi semua guru ya, cuma hanya hanya saja di fokus di paper ini kan hanya untuk guru PAI saja ya, Bun. Iya, Ya. ini khusus untuk guru PAI. Karena makanya saya buat di Indonesia karena ada anggarannya waktu itu. Jadi saya mengambil tiga provinsi. Saya ke UIN Oh, Seraniri, UIN Sumatera, UIN Imam Bonjol, dan UIN Sumatera Utara Medan. oke, tiga provinsi di wilayah Sumatera ya. Sumatera gitu. Ya, Karena kan di bawah 100 juta, Bun. Cuma 60 juta waktu itu kan nggak boleh. 100 juta kan baru boleh ke Jawa kalau kita aturannya gitu. lumayan itu pun di UIN kami nggak nyampe segitu. Oh iya. Malah Iya. curhat saya. Oke, Bu. Ya, Heeh. ya. Jadi kalau secara umum saya melihat naskah ini tuh punya potensi gitu ya untuk diterbitkan di jurnal selevel Q2 gitu. Hanya saja memang menurut saya tuh banyak yang nanti kemudian bisa kita poles gitu, kita make up lah supaya Iya, 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 iya. secara Betul. akademis bisa kita kita apa namanya pertahankan gitu ya. Secara teknis juga memenuhi kriteria minimalnya gitulah. Baik, Iya, iya. Bun. Kita mulai dari introduction ya. Saya coba sebentar. Hmm, saya izin share dulu. Oh, kayaknya saya harus apa namanya? eh quit terus reopen karena ini kebetulan laptop saya itu kan rusak. Terus ini baru
Jadi Zoom itu dia minta quit and reopen, boleh ya Mas? Nah, saya keluar dulu Boleh terus gitu. reopen Iya, sebentar. Mohon ditunggu iya, sebentar, maaf. iya, gitu. Nggak apa-apa. Mohon maaf, Mas Ihsan, Bu Asnil, nanti mungkin di tengah jalan saya off kamera ya, karena melanjutkan perjalanan ini sedang di UPN, nanti mau ke UIN, gitu. Ya, ikut, tidak apa-apa ikut. Terima Boleh kasih. ya Bu, enggak apa-apa Bu. Iya. Baik, apakah sudah nampak? Sudah ikut. Oh, sebentar yang Sudah Bu, ini udah. dulu. Ya, kita ke yang teori umum dulu sebentar. Salah muka. Nah, kok masuknya ini ya? Yang tertera di layar yang leverage yang ini atau yang introduction? Writing a strong introduction ikut. Oh ya sudah benar berarti. Introduction. Ya. Writing a strong introduction. Nah, Bu Asnil, jadi memang yang pertama kali kita perlu untuk apa namanya perlihatkan gitu ya kepada calon reviewer atau ke reviewer itu adalah strong introduction atau pendahuluan yang kuat gitu ya, yang mencerminkan argumentasi ilmiah kita, kenapa penelitian ini tuh penting gitu, kenapa ini tuh punya daya tawar untuk kemudian dijadikan sebagai bahan untuk dibaca di level internasional gitu. Jadi target kita itu pembacanya adalah international academician gitu ya Bun. Jadi bukan hanya konteks Indonesia meskipun di apa namanya judul, data yang kita ambil semuanya dari Indonesia, tetapi bahwa di pendahuluan itu kita juga perlu memperlihatkan bahwa ini tuh ada kaitannya dengan konteks internasional gitu, terutama berkaitan dengan kompetensi guru tadi, fokusnya ke kompetensi digital. Jadi di bagian pendahuluan ini tujuan kita nanti akan memahami struktur ideal pendahuluan yang baik itu seperti apa, menganut pada piramida terbalik gitu nih. Kemudian mengenali dan menulis research gap yang meyakinkan. Nah, ini yang sering kali dicari oleh reviewer adalah research gap-nya itu. Kemudian yang ketiga menyusun alur argumentasi dari pertama fenomena, kemudian literatur. Kalau di jurnal itu tidak menyebutkan sub ini literatur review secara khusus, maka mini literatur masuk di dalam introduction. Kemudian dari situ kita sajikan gapnya, bolongnya paper-paper yang sudah ada itu ada di mana. Fungsi dari paper kita adalah mengisi bolong-bolongnya itu tadi. Nah, setelah itu kemudian kita fokuskan ke tujuan atau biasanya ke research question gitu ya. Dan terakhir kita tutup dengan apa sih kontribusi dari penelitian ini. Nah, kemudian sekali lagi bahwa pendahuluan itu bukan hanya sekedar background, latar belakang, bukan, tetapi inilah yang tadi saya sebut sebagai ruang negosiasi akademik antara kita, autor, dengan reviewer. Di banyak kasus itu artikel berhenti dibaca setelah paragraf pertama, bukan karena isinya buruk. Nah, tadi kan saya bilang bahwa paper apa ide penelitian ini tuh menarik dan sangat relevan dengan konteks yang sekarang karena bicara tentang digital kompetensi gitu ya. Tetapi kalau pendahuluannya itu gagal meyakinkan reviewer bahwa risetnya penting, maka tidak akan dibaca paragraf berikutnya. Nah, oleh karena itu eh, perlunya menulis pendahuluan yang strong tadi itu akan membuka pintu bagi para reviewer untuk percaya bahwa riset yang kita lakukan ini memang layak untuk diteruskan, layak untuk ditulis, layak untuk dipublikasikan. Nah, kenapa kok pendahuluan itu penting? Karena itu tadi ya, selain sebagai ruang negosiasi, dia filter pertama untuk menjudge
gitu ya kualitas dan novelty atau keterbaruan dari penelitian kita gitu. Kemudian yang kedua ini melihat letak posisi penelitian kita dengan posisi penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, sebenarnya ini arahnya tuh ke gap gitu ya. Letak apa namanya sejauh mana paper kita itu bisa mengisi kekosongan atau gap yang sudah ada itu tadi. Yang ketiga menjustifikasi kenapa penelitian ini penting. Seperti saya katakan tadi, kita harus benar-benar meng-highlight kenapa digital competence for inclusive education for Islamic education teacher itu penting gitu. Nah, yang keempat adalah mengunci gitu ya antara problem, gap, dan kontribusi. Nah, itu empat hal yang mengapa pendahuluan itu penting. Nah, kalau yang apa namanya, yang saat ini Ibu Asnil alami gitu ya, kalau saya boleh nanya, kesulitan paling besar ketika menulis pendahuluan itu ada di mana, Bun? Kesulitannya em, apa namanya, kalau gap dia antara, kan tadi kan tadi saya ini kan sudah menemukan, eh, ini diawali dengan saya terbit menulis ini diawali dengan yang itu, yang kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam yang nomor 507 yang tahun 2019. Jadi di Oke. situ dikatakan kan bahwa guru PAI yang mengajar di PPG itu beralih dari tetap muka menjadi daring, itu awalnya. Nah, kemudian untuk mengkonektikan antara peraturan itu diawali dari itu gitu, dengan masalah yang kita temukan gitu. Gimana juga Oke. Ya, memang kadang di bagian pendahuluan tuh kita bulat ini gitu ya, ribetnya. Bun. Ya, ya. Pokoknya Ya, saya melihat itu dari terinspirasi itu. Jadi kan saya mau tuangkan kalimat itu. Yang kedua tadi yang saya bilang, yang saya baca dalam si jurnal Goodman itu dikatakan itu kalau mereka syarat gitu, syarat jadi guru wajib memiliki kompetensi digital yang 3 tadi gitu. mm-mm. Sementara kita kan bukan syarat, kita Ya, kompetensi kompetensi kita ada 4, tapi tidak syarat gitu, tidak syarat oke. boleh jadi guru gitu. Belum belum praguru itu enggak, mereka kan praguru dibuat mereka syaratnya. Kita Iya, tidak, setelah jadi guru iya, baru sertifikasi gitu. Jadi iya. mengkonek-konekkan ini sekarang masalah O- ini. Oke, berarti Bun, sebenarnya itu menurut saya titik gapnya itu benturan antara apa yang terjadi di dunia internasional gitu ya. Di Iya, negara-negara lain sudah sejauh ini menyiapkan digital kompetensi itu tidak tidak kemudian di PPG dalam jabatan gitu, bahkan di iya. sebelum mereka. Belum jadi guru. Nah itu di bagian pendahuluan itu saya belum Oh, melihat itu, padahal iya belum. menurut Itu belum saya tuangkan. Tapi ya. saya baca jurnalnya, ini gimana ya cara Iya. mengkonekkannya ini gitu. Nah, nah itu menurut saya gap yang paling besar itu ada di situ karena kita bicara digital competence gitu ya, kompetensi maaf. Hmm. Nah, nah nanti kita perlu argumen yang lebih kuat lagi lah. Why atau kenapa sih kok digital kompetensi itu menjadi penting untuk sekarang? Nah, itu kita kaitkan dengan penelitian-penelitian yang sudah membahas tentang kompetensi digital guru-guru. Kalau tidak ada yang spesifik membahas guru PAI, nggak masalah, Bun. Jadi kita bisa cari, bisa citasi paper-paper yang membahas kompetensi digital secara guru secara umum atau calon guru gitu. Ya, nanti kita akan sampai ke sana pun, don't worry. Oke. Nah, jadi secara umum ini untuk mempermudah bagaimana sih logika penalaran ilmiah yang bisa kita lakukan ketika menulis introduction. Nah, itu bisa biasanya saya menggunakan anatomi apa namanya piramida terbalik ini gitu ya. Sekali lagi bahwa pendahuluan itu bukan kumpulan paragraf tentang topik, tetapi argumen kita gitu ya. Nah ini yang sering kali dicari reviewer tuh, sejauh mana sih, sekritis mana sih autor itu menyampaikan argumen logis tentang penelitian ini gitu. Caranya seperti apa secara teknis gitu ya. Kalau teori itu kan sebenarnya gampang ya Bun, tapi ketika nanti kita Iya. nulis itu yang kadang kita buntu gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan piramida terbalik ini, Bun. Jadi kita bisa mulai dari fenomena umum, konteks global yang tadi kita sudah diskusikan gitu ya. Ternyata kompetensi digital itu sekarang menjadi
wajib di beberapa negara. Nah, Ibu bisa sebutkan negara mana saja sih yang sudah mewajibkan kompetensi digital ini menjadi salah satu kompetensi utama sebagai calon guru misalnya. Nah, kemudian tarik itu ke konteks nasional. Misalnya fenomena umum ini bisa satu dua paragraf. Yang paragraf ketiga empat bisa ke konteks nasional atau lokal. Oh, di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini dibenturkan antara konteks global secara internasional, secara umum itu seperti apa, fenomena di nasional, di lokal itu seperti apa. Nah, ini dibenturkan gitu. Nah, dari situ akan kelihatan ada distingsi gitu ya antara apa yang dituntut sekarang dengan fakta yang terjadi gitu. Nah, misalnya bisa dua paragraf nih yang konteks nasional lokal. Kemudian kita step berikutnya masuk ke literatur dan pengetahuan terkini. Nah, ini bicara tentang mini literatur review. Nah, tidak bisa kalau di jurnal internasional itu kita hanya melakukan review ke 3, 5 paper itu nggak cukup kuat, Bun. Nah, jadi kita kumpulin dulu nih. Kalau ternyata dari paper-paper itu belum banyak atau misalnya bahkan tidak ada yang membahas tentang kompetensi digital guru PAI, itu satu poin kita lagi, Bun, bahwa di situ tuh ada gap. Ternyata penelitian yang fokus di guru PAI itu belum ada. Oh, yang ada nih misalnya guru IPA, guru matematika misalnya. Nah, itu dibahas di dalam paragraf ini. Namanya mini literatur. Nah, dari situ kita state lagi, kita pertajam lagi bahwa ini loh gapnya. Apa yang sudah ada itu A, B, C, yang belum ada dan yang akan saya isi dengan hasil penelitian saya itu ada di C, di gap penelitian ini. Nah, setelah itu baru tujuannya itu apa, kontribusinya apa, gitu di paragraf terakhir. Jadi kita bisa mulai dari isu besar, kita persempit ke masalah yang spesifik, dan kita tutup dengan tujuan yang jelas. Tanya ini Bu, Boleh. kan gini, itu kan yang besarnya dulu itulah awalnya saya terbit. Ya, Kemudian kan setelah saya membaca untuk mengkaitkannya lah bagaimana bahasa yang bagus dibuat gitu. Kan setelah saya baca ternyata kan eh, yang dimaksudkan orang di luar negeri tentang kompetensi digital profesional dalam pembelajaran itu kan yang saya tuliskan itu kan ada yang digital generik, didaktik digital sama digital profesional. profesional. Ternyata, iya ternyata yang dipahami, yang saya lihat, yang saya amati dari penelitian saya itu di lapangan, orang memahami sebagian guru itu, yang penting dia bisa bicara secara digital aja mengajar gitu. Padahal bukan begitu rupanya gitu. Jadi Ya, membuat depth-nya ini gimana caranya gitu ya. Saya sudah membaca kan di kompetensi yang 3 tadi, yang generik itu kan yang umum-umum, masih buka silabus, masih ya, perbukaan gitu. Tapi ketika bicara tentang sebenarnya dikatakannya kompetensi digital profesional itu dalam pembelajaran oke, jika memang dia mampu sampai kompetensi yang profesional terhadap lingkungan belajar secara teknologi jangka ya, waktu. betul. Jadi nggak nyampe di situ kita gitu. Sementara di sana mereka itulah dikatakan digital kompetensi dalam pembelajaran gitu. Jadi Ya, menyusun gapnya itu latar belakang masalah biar dia oke, kerucut. Gimana kira-kira oke, tahu di kepala ya, tapi tulisannya kok ini gitu. Terasa oke. gitu. Iya, Ya, gimana? ya Bun, saya bisa nangkep Bun. Sebenarnya kan saya sudah apa namanya memberikan saran ya. Oh, misalnya paragraf ini ganti dengan kalimat seperti ini sudah ada. Tetapi Oh, nanti oke oke. ya dari hasil diskusi ini saya mendapatkan masukan lagi. Oh, ternyata yang dimaui itu arahnya ke mana gitu. Itu sudah ini sudah Iya, kelihatan gitu. iya, iya. Oke, kita lanjutkan aja ya Bun. Iya. Nah, ini saya kira skip aja biar lebih ini. Oke. eh Coba langsung ke sini aja. Oke.
Nah, kita langsung ke ini aja ya. Untuk nanti apa namanya yang teori-teori bisa sambil saya jelaskan di sini. Nah, ini kan kalau judul bahasa Indonesianya itu apapun, supaya saya punya pemahaman persepsi kita tentang judul ini tuh sama gitu loh. Kalau judul dalam bahasa Indonesianya apapun. Kalau kemarin ini judulnya ini udah berubah entah berapa kali dirubah oleh reviewer ketika pertama saya menulis awalnya itu disparitas kompetensi digital profesional guru pendidik PPG PAI di Indonesia gitu. Awalnya itu memang yang saya ingat bagaimana perbedaan mereka secara kompetensi digital. Oleh reviewer kemarin diganti oleh reviewer pertama menjadi penguatan kompetensi digital profesional dosen PAI di Sumatera. Terakhir diganti lagi ketika submit udah kita ganti seperti itu gitu. Kalau bicara leveraging teknologi kan sebenarnya dari apa yang Ibu kerjakan itu kan belum menyentuh ke bagaimana langsung ke pemanfaatan teknologinya kan belum ya Bun. Tapi kan ini lebih ke apakah self assessment gitu ya, ataukah yang seperti apapun yang Ibu gali tentang kompetensi digital pedagogi itu yang Ibu gali itu seperti apa? Oh, saya kan kemarin berdasarkan indikator-indikator yang 3 itu. Jadi setelah saya cari indikator yang 3 ini dia kan yang saya gali justru yang berdasarkan yang ada di luar, yang 3 kompetensi tadi gitu. Itulah yang indikatornya saya teliti ke guru-guru PAI itu. Tapi melalui ini kan awalnya dosen-dosen yang mengajar secara online, jadi terbitnya ini kan karena PPG itu gitu. Jadi saya hanya meneliti tentang apa-apa yang ada di indikator dari 3 kompetensi itu gitu Bu. Oke. Nah, Mendalami itu gitu. Saya yang tanyakan apakah itu yang ada ini ya Bun, generik, oleh didaktik, dan profesional ini ya iya, Bun. iya. Nah, betul. Oke. Nah, kalau membaca yang leveraging tadi itu judulnya menurut saya masih sangat generik, sangat umum gitu ya Iya, Bun. sangat umum. Nah, itu bisa kita spesifikkan supaya kelihatan bahwa itu tuh guru PPG dalam jabatan, guru PAI yang ikut PPG dalam jabatan. Jadi ini Islamic Religious Teacher Education gitu ya. Iya. Terus metode ini kan kualitatif ya. Nah, itu Iya. supaya langsung ngeh gitu ya. Nah, itu bisa dari kata kunci ini evidence from. Nah, ini kan kadang saya membaca judul-judul yang di jurnal-jurnal yang Scopus itu kan memang judulnya nggak yang apa namanya, nggak yang umum gitu. Tetapi maksud saya tuh bisa mencerminkan, oh ini tuh papernya kualitatif gitu. Orang membaca judul itu udah langsung ngeh kalau ini tuh studinya kualitatif. Nah, ini bisa menggunakan kata atau istilah evidence. Nah, ini kan udah ada. Mungkin yang PPG ini nanti bisa kita percantik lagi gitu ya. Nggak PPG-nya nggak usah ya. Ya, ini nanti bisa kita percantik lagi gitu. Ya, ini hanya rekomendasi kasar ya Bu. Nanti di akhir nanti akan kita diskusikan lagi judul yang Oke. mendekati yang kan kalau kita nanti sudah diskusi metode, result discussion, nah itu akan nampak sebenarnya judul yang paling pas itu seperti apa. Nah, kalau saya juga nulis paper itu biasanya judul terakhiran. Jadi di awal itu saya cuma ngasih topik aja atau temanya tentang itu gitu. Nah, nanti judul akan kita sesuaikan lagi setelah semuanya selesai. Nah ini pembacaan saya pun terkait dengan introduction gitu ya. Nah ini pendahuluan itu menurut saya terlalu panjang dan kadang tuh berulang gitu. Oh, At- oke. atau repetitif yang kalau dalam istilah reviewer itu disebut sebagai over elaboration. Nah, ini nanti bisa kita gitu ya, bisa kita pecah-pecah gitu ya, tapi dari pecahan itu kita tajamkan lagi gitu. Nah, itu nanti ada pun caranya.
Nah, Hmm. kemudian apa namanya yang sudah banyak dibahas itu lebih ke ini apa namanya teknologi digitalnya yang Islamic Education sebagai senternya itu menurut saya masih perlu ditambah itu. Jadi menurut saya belum kuat yang tentang apa namanya PAI-nya itu. Padahal kalau ibu targetnya ke JPAI, nah itu PAI-nya juga harus kental gitu pun di bagian pendahuluan supaya nanti ketika kita tarik ke kontribusi itu nyambung gitu antara apa yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya di pendahuluan gitu ya dengan di kontribusinya itu nyambung gitu. Nah, research gap juga belum dirumuskan secara eksplisit dan tajam gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal, positionality. Nah, jadi sebenarnya posisi penelitian kita itu ada di mana? Di tengah samudera penelitian-penelitian yang sudah ada tuh, posisi kita itu ada di mana? Gitu. Di dalam peta riset tentang apa namanya? Digital competencies ini. Nah, nanti akan kita kita perbaiki lagi di bagian itu gitu. Nah, secara deskriptif kuat ya tadi karena apa namanya sudah disampaikan apa karena tadi ya panjang kali lebar tadi ya jadi kuat memang secara deskriptif tetapi secara argumentatif itu masih bisa kita tambah lagi gitu supaya lebih tajam juga tadi terkait dengan keilmuan PAI itu jangan sampai pembahasannya itu kayak guru umum gitu meskipun tadi saya Oh, katakan ketika kita mau mencari gap gitu ya karena karena misalnya belum ada yang fokus di PAI atau misalnya papernya Ibu hanya menemukan sedikit untuk yang PAI, maka ya itu masih boleh, tetapi yang di PAI-nya ini harus benar-benar kita tekankan gitu supaya kontribusi ke jurnal sesuai dengan aim and scope-nya si PAI itu tercapai. Nah, ini misalnya paragraf pertama ya, Bun. In an era of rapid technological advancement, bla 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 gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah bicara tentang konteks global gitu ya, tetapi global di sini lebih bicara tentang konteks Indonesia sebagai negara muslim terbesar gitu. Nah, kemudian di sini menurut saya ya Bun, this is particularly true for Islamic education in Indonesia, home the world to the world's largest Muslim population and a rich tradition of Islamic scholarship. Nah, ini ke kalimat berikutnya kalau kita resapi gitu ya, ini langsung lompat. The convergence of technology and education presents a unique opportunity. Nah, ini kan dari tadi bicara tentang Indonesia sebagai negara muslim terbesar gitu ya. Tiba-tiba langsung kita bicara teknologi dan pendidikan. Nah, itu kan ada lompatannya, ya kan, Bun? Kalau iya, iya, kita iya. kalau kemudian kita Iya. resapi itu ada lompatan ide gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu kita percantik tadi gitu. Nah, terus tiba-tiba ketika kita sudah ngomong ada teknologi dan pendidikan yang itu tuh memberikan kesempatan yang unik gitu ya untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas dan inklusivitas untuk pendidikan Islam, itu kemudian lompat lagi. Potensial ini can only be realized if teachers possess the requisite digital competence. Nah, ini menurut saya kita bisa perbaiki eh, seperti ini. Tapi sebelumnya, nah jadi yang apa ini sudah saya sampaikan tadi ya, largest Muslim population ini tidak langsung relevan dengan argumen. Maksudnya tuh so what gitu loh. Terus kenapa? Apa hubungannya antara largest Muslim population dengan kompetensi digital? Nah, itu memang informasi itu mungkin penting, tapi tidak nyambung gitu loh Bun dengan fokus kompetensi digital yang kita bahas gitu. Jadi cuma kayak bunga-bunga doang gitu loh Bun. Oke, oke. Ya, terus ini ada istilah Islamic scholarship, tapi ini juga masih berdiri sendiri secara parsial, belum kita hubungkan dengan
tugas pedagogis guru PAI. Nah, ini yang sebenarnya juga perlu untuk pembentukan akhlak, penanaman value atau nilai-nilai. Nah, itu bisa justru itu yang penting kita kaitkan gitu. Oke, nah ini sudah menyebut digital competence tapi belum memberi hook masalah spesifik di konteks PAI. Nah, salah satu ciri introduction yang baik itu memang di awal paragraf ketika kita bicara tentang konteks global itu ada hooknya. Hook itu ibaratnya itu kalau klaster perumahan itu yang dua muka, kelihatan dari ini tuh dua muka dari Samping dan depan. samping dan depan. Nah, itu ini tuh biasanya itu akan langsung ketemu Bun ketika reviewer itu membaca, oh ini toh maksudnya. Sebenarnya kalau dari penyampaian lisan tadi Ibu itu saya sudah melihat, oh ini hooknya gitu ya, terkait dengan apa namanya, bahwa digital kompetensi saat ini tuh memang sebuah keharusan, tetapi Indonesia belum memasukkan itu sebagai salah satu kompetensi guru di samping 4 kompetensi yang sudah ada diatur dalam Undang-Undang nomor 5 nomor berapa 14 tahun 2005 itu. Nah, itu Bun yang hooknya itu sebenarnya ada di situ. Nah, ini kemudian bisa kita apa namanya, revisinya ya Bun. Oke. Jadi kita bisa membuat opening session, opening paragraf itu lebih spesifik dan argumentatif dengan cara bagaimana kita membahas menggeser dari digitalisasi ini ke tuntutan pembelajaran PAI. Kenapa sih kok pembelajaran PAI itu juga butuh yang namanya kompetensi digital gitu. Kemudian yang kedua, menggeser dari Indonesia sebagai negara besar, negara eh, dengan Muslim terbesar gitu ya. Itu menurut saya nggak ada kaitannya secara langsung dengan digital kompetensi. Nah, itu bisa kita skip, kita buang gitu ya. Kita ubah menjadi bahwa PAI sebagai pendidikan nilai yang menuntut pedagogi yang khas gitu. Yang khas itu khas yang dimaksud di sini itu sesuai dengan keilmuan PAI itu sendiri gitu. Nah, karena di sini nanti kita bisa menyiapkan satu statement atau satu kalimat penutup di paragraf ini gitu ya untuk pijakan nanti ke gap kita membicarakan gap itu bahwa kompetensi digital guru PAI misalnya belum memadai karena memang tidak dituntut gitu oleh undang-undang, tidak dimandatkan melalui regulasi. Nah, ini saran revisi, boleh monggo mau dipakai, boleh mau enggak juga enggak apa-apa pun. Jadi kita langsung hooknya, karena kita temanya tadi tentang kompetensi digital, langsung saja dikasih hook digitalization. Nah, digitalization itu ternyata gitu ya, sekarang ini sudah reshape, membentuk bagaimana cara guru mengajar, belajar, termasuk cara penilaian gitu ya, yang apa namanya eh baik. Ini tuh tadi berarti di levelnya itu kalau PPG di benar ya di higher education ya di pendidikan tinggi ya Bun karena Iya. untuk pendidikan calon guru gitu ya. Kalau Nah, gitu. termasuk Islamic Religious Education in Indonesia. Nah, di PAI itu sendiri technology is not merely a delivery channel gitu ya, tetapi dia mediates how religious knowledge, value and ethical disposition are communicated and negotiated. Nah, ini sebenarnya juga sama mengutip Soleh gitu ya. Consequently, the quality of online and blended PAI instruction depends heavily on the educator's digital competence, both in operating digital platform and in designing pedagogically meaningful learning experiences. Nah, ini mungkin paragraf ini sudah terlihat hooknya gitu. Oh, ini loh, ternyata adanya digitalisasi itu mengubah banyak hal. Cara guru mengajar, cara siswa belajar, cara penilaian dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita apa namanya tampilkan sebagai hook karena itu kan sebenarnya juga tidak hanya berlaku di Indonesia.
di semua negara pasti mengalami pergeseran karena atau efek dari digitalisasi itu gitu. Oke, nah ini paragraf kedua. Bla 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 ini mengklaim kalau apa namanya? Mulainya digital kompetensi itu betul, ini sebenarnya informasi ini benar Bun. Jadi karena adanya yang kemarin masa-masa pandemi COVID itu kan memang kemudian dalam tanda kutip memaksa gitu ya guru untuk mengubah strategi pembelajaran, termasuk mau tidak mau guru dituntut untuk menguasai beberapa keterampilan tertentu terkait dengan digital apa teknologi lah ya. Ya. Nah, ini transisi ini apa namanya memiliki gap yang cukup signifikan, bla 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 gitu ya. Oke, nah ini juga menurut saya masih bicara pandemi, kemudian online learning, digital gap ini juga masih umum. Lagi-lagi belum spesifik ke PPG itu seperti apa? Karena PPG kan menyiapkan guru ya. Kemudian, nah ini professional digital competence ini pun sebenarnya eh, bisa kita gunakan sebagai pisau analisis. Baik kita kenalkan di pendahuluan maupun nanti ketika kita membahas hasil. Nah, sebenarnya kaitan antara apa namanya? eh Sebentar, kalau professional digital competence ini paper yang membahas ini udah banyak ya, Bun? Sudah, sudah. Nah, apalagi kalau sudah banyak itu bisa kita gunakan sebagai itu tadi. Kalau di sini saya katakan sebagai analytical lens. Jadi untuk itu tadi pisau analisis dalam membahas hasil. Oke, nah ini PDC ini bisa langsung kita kaitkan dengan kualitas pembelajaran PAI yang daring tadi. Bagaimana interaksi yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen, pembimbingannya itu prosesnya seperti apa, dan evaluasi yang kemudian dilakukan oleh dosen itu sendiri gitu. Nah, terakhir kita supaya antar paragraf itu ada ngeflow gitu ya, Bun. Kita bisa siapkan transisi setiap akhir paragraf ke paragraf berikutnya gitu. Nah, ini paragraf berikutnya paragraf ketiga ya, berarti kita bisa bicara tentang ketimpangan kompetensi atau kompetensi gap antara guru PAI yang ada di Indonesia dengan yang terjadi di luar sana. Nah, ini apa namanya versi revisinya. Nah, ini monggo kalau mau digunakan silakan, kalau enggak juga nanti bisa kita percantik lagi gitu. Nanti filenya saya kasih Bun. Oke, oke. Oh iya, ya. Saya pikir nggak dikasih, saya nyatet terus jadinya. Oh enggak usah Bu. Kita Saya banyak diskusi nyatet. aja Bun. Nah, Oke. supaya persepsi kita sama gitu loh Bun. Ah, Nah, jadi nanti kita perlu bicara apa sih urgensi dari kompetensi digital itu. Nah, kita state di awal kalimat di paragraf kedua. The urgency of digital competence in Islamic education became particularly visible. Nah, ini kan, karena kan kita harus kaitkan karena COVID ini kan menjadi baseline kan ya. Sejak itu kan Iya. kemudian tuntutan akan kompetensi digital itu semakin tinggi, bahkan ya tadi seperti Ibu sampaikan bahwa di beberapa negara sudah menjadi kompetensi wajib yang harus dikuasai oleh calon guru gitu. Nah, ini harus kita kaitkan Bun dengan in the context of Islamic religious education, teacher preparation, this transition reveals substantial gaps in lectures, readiness to design, facilitate and evaluate learning through digital environment. Sehingga professional digital competence ini tidak hanya sebatas persyaratan teknis, tetapi memang kapasitas pedagogis. Nah, yang sebenarnya inilah inti dari yang apa yang Ibu teliti menurut saya, kapasitas pedagogisnya calon guru itu seperti apa atau guru dalam jabatan itu seperti apa. Karena tanpa
profesional digital competence yang mumpuni, yang memadai, itu apa namanya tujuan pendidikan di PAI itu. Nah ini risk being reduced to mere content transmission. Jadi berisiko hanya transfer pengetahuan saja. Padahal sekali lagi PAI itu punya kekhasan tidak hanya transfer pengetahuan tetapi tentang pembentukan akhlak gitu ya, value ya itu yang kemudian juga perlu kita highlight di dalam pendahuluan ini. Kemudian paragraf ketiga, nah ini the challenge faced in this transition are multifaceted. Ini seringkali seperti ini saya temui Bun. Tetapi apa namanya? Sebenarnya challenge-nya itu apa gitu ya? Oke. The reality on the ground. Nah, ini juga ini sangat sangat khas Indonesia yang ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi misalnya, aduh, duh, reality on the ground itu kan misalnya fakta di lapangan gitu ya. Ya, tapi Ya, dalam konteks kenyataannya gitu. bahasa bahasa Inggris biasanya bahasanya nggak begini gini. Ini kan sebenarnya translate agak menurut saya translate letterlek gitu ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini perlu kemudian kita sinkronkan yang tadi saya katakan perlu di make up itu tadi pun. Ya, kita pakai bahasa bule itulah ya. Nah, ini tadi saya katakan yang multifaceted ini Mas, menurut saya masih bisa kita pertajam lagi analisisnya gitu. Sudah disebut beberapa literatur atau studi pendahuluan tadi ya, tetapi belum diposisikan sebagai model ideal, belum kita kaitkan dengan konteks guru PAI. Itu sehingga kalimat penutup yang tadi pun juga masih belum menggiring reviewer atau pembaca untuk yang dimaksud digital apa kompetensi itu ini toh gitu. Nah, ini revisi yang saya sarankan. Jadi, research on teacher digital competence argues. Nah, ini loh, ini pun salah satu kata kunci gitu ya. Memang di dalam penulisan menggunakan bahasa Inggris, itu waktu dulu saya diajari sama supervisor saya itu pilihan kata itu ternyata sangat penting. Kapan kita pakai kata argues, kapan kita pakai misalnya di result ya, reveal, kapan kita bilang indicate, kapan kita bilang demonstrate, itu ternyata walaupun ketika ditranslate ke bahasa Indonesia itu artinya sama, tapi bagi orang bule itu masing-masing punya penekanan yang berbeda. Nah, Ya. kata argue ini paling strong pun, paling kuat gitu ya, sehingga ketika kita mau melihat atau mau memposisikan penelitian kita itu ada di mana, kata argue ini menjadi pilihan yang tepat. Jadi kita kan bicara tentang studi yang sudah ada. Research on teacher digital competence argue that its development, ini bicara tentang its ini digital competencies ya, in higher education should be treated as an integrated and holistic process, supported by rigorous methodological guidelines and an enabling institutional culture. Nah, ini Ibu, nanti Ibu bisa tambahkan beberapa referensi yang mengatakan hal yang sama. Saya kira ini banyak, Bun, tidak hanya Peter saja ya. Nah, ini ketika apa namanya referensi yang kita kutip itu banyak gitu ya, itu kita ingin pamer gitu ke reviewer bahwa pembacaan saya itu nggak hanya satu dua paper. Ini loh, saya itu sudah melakukan mini literatur. Oh, ternyata menurut si A, si B, si C, si D itu sama bahwa apa namanya kompetensi digital guru, calon guru atau di level apa penyiapan guru itu seperti bla 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 gitu. Nah, ini however, nah ini juga ingin mengerucut kepada apa namanya posisi penelitian kita. Empirical evidence shows a more uneven reality. Nah, ini yang tadi Ibu katakan apa namanya? Apa sih bahasanya? Ini loh Bun, reality on the ground present a more complex picture. Nah, itu bisa kita percantik dengan kalimat-kalimat seperti ini. However, nah ini juga strong Bun. Empirical evidence shows a more uneven reality gitu. Teachers technological proficiency
varies widely, with some struggling with basic operation while others demonstrate adequate instructional use. Nah, ini menurut saya juga sudah banyak pun paper-paper yang membahas tentang ini gitu. Misalnya hasil penelitian selain Tillman tadi ya, yang membahas tentang bahwa guru-guru itu sebagian besar masih pada di basic operation, penggunaan teknologi secara sederhana misalnya, tapi di yang keterampilan pedagogis apa tadi generik didaktik dan profilnya itu belum maksimal. Nah, itu sampaikan ditambahkan di sini ya Bu nanti. Itu akan memperkuat argumen kita gitu. Nah, ini kan berarti ada disparitas ya, ada kesenjangan ya yang kemudian kita katakan such disparities pose a significant challenge to the consistent implementation of technology assisted instruction, particularly in professional education context that depend on interaction, guidance, and feedback gitu. Nah, ini paragraf 3. Nah, ini paragraf 4. Nah, ini moreover sing bla 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 gitu ya. This underscores a critical gap between technological availability and actual utilization. Nah, ini bisa langsung itu tadi ditekankan ini evidence also points to a persistent gap between the availability of digital infrastructure and its pedagogical utilization. Nah, ini baru sign notes bla 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 gitu nggih Bun. Terus in professional education context, particularly in Islamic religious education. Nah, such gap indicate limited preparedness to translate digital tools into meaningful pedagogical practices. Nah, ini paragraf kelima. Nah, ini report from National Committee ini yang Ibu maksud Komite Nasional apa ya, Bun? Ini yang hasil laporan tentang kemampuan guru PPG, tapi yang saya ambil yang tahun 2020 itu ternyata kan itu hasilnya cuma 52,84 guru-guru yang profesional itu. Oh, oke. Nah, tadi pada tahun 2020 ada sekarang data yang lebih up to date nggak, Bun? iya, nanti saya ambil datanya nanti ini yang dari laporan. Cuman yang ini yang laporan PPG yang Indonesia itu, Bu. Gimana ya caranya? Apakah Oh, nggak apa-apa kalau di pendahuluan. ah, Tapi ah, kalau ah. Ibu bisa mendapatkan apa namanya? Yang 2025 belum dapat saya. Kalau Yang sekarang kan sudah semakin bagus. Ini kan ceritanya untuk mengkaitkan yang pada COVID-19 awalnya begini, tiba-tiba Oh iya. laporan Kalau dari mm, lulusan kalau PPG itu ternyata yang lulus itu guru-guru itu dengan belajar online itu kan cuma 52,88% pada tahun 2020. oh iya oke. Sedikit waktu itu, nggak sampai 75 waktu itu. Kalau sekarang kan sudah 90%. Jadi saya hanya Oke. mengaitkan antara peraturan pemerintah keluar, masuk COVID, tiba-tiba dibikin guru, ternyata yang lulus itu cuma 52,84. Itu dari laporan Panitia Nasional PPG tahun 2020 gitu. Itu kan Ya, menunjukkan bahwa kita masih lemah sih waktu itu gitu. ya. Boleh Bun. Ya nanti berarti nanti tinggal di apa namanya? Sumbernya ya Bun. Itu berarti panas ya panitia nasional ya. Iya, dari panas itu yang tahun 2020 kan, yang Oke. 52. Kebetulan saya kan karena penyelia itu, jadi Oh iya. kemarin Jadi bisa akses data ya. jadi Heeh. kok segini, cuman sekarang kan naik, kemarin itu kan tahun 2000 naik 75, sekarang kan sudah sampai 90 kelulusannya gitu. Iya, Kalau iya. waktu itu memang kelulusannya itu sebegitulah gitu, cuman lebih dari 50% aja yang lulus mereka secara Oke. digital gitu. Jadi mereka itu lebih banyak justru lulusnya yang sebelum yang offline kan ketimbang yang ketika online Mm-mm. dimulai gitu. Mm-mm. Jadi mengkonekkannya gimana gitu supaya Ya, gimana bisa ya? Bun ini. The consequences of limited teacher competence are evident at the national level. Nah, jadi sebenarnya kita mau mengaitkan dengan informasi digital pedagogi tadi dengan kondisi di Indonesia yang sesungguhnya.
dengan Awalnya, karena COVID ah, tahun 2019 masuk tahun 2020 PPG, kelulusannya hanya menunjukkan data aja sebenarnya. Maksud oke. saya ini gitu. Ya, nggak apa-apa sih Bun, ini bisa digunakan untuk tambahan. Nah, ini sebenarnya paragraf ke-6, 7 itu sudah bicara mini literatur review Bun. Cuma menurut saya masih bisa apa namanya, diarahkan ke gap. Nah, although a growing body of research has examined teacher competence in relation to pedagogical and technological integration, existing studies tend to address these dimensions in a fragmented manner or within general education context. Nah, as a result, empirical evidence on the specific challenges and capacities of educators in PAI context remain insufficient. Nah, ini sebenarnya yang kemudian gap-nya itu ada di mana gitu. Nah, ini kemudian paragraf, karena ada beberapa paragraf itu yang cuma dua kalimat atau berapa gitu pun, yang itu sebenarnya bisa kita gabung gitu. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke akhir-akhir paragraf ya. Jadi paragraf itu Ibu itu menurut saya terlalu banyak, Bun. Jadi nanti bisa Iya, iya. dikompres gitu. Nah, ini sudah masuk ke tujuan penelitian ya. In response to these gaps ya. Jadi di awal di paragraf ke-6 kan kita sudah bicara gapnya tuh ini gitu. Nah, terus untuk merespon gap ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi digital guru ini benar ya Bun, involved in Islamic Religious Education Teacher Preparation Program in Indonesian universities. Specifically examines how generic digital competence, digital didactic competence, and professional digital competence ya Bun. Sudah betul ya Bun? Betul, tiga. Ya, oke. How are generic digital competence, didactic, and professional digital competence manifested among educators in Islamic Religious Program? Dan challenge apa yang kemudian dialami oleh setiap guru-guru itu? Ya, mungkin itu Bu, revisi untuk bagian intronya. Aduh, udah banyak ya. Ya pun lumayan. Iya. Nanti saya berikan filenya. Nah, jadi Oke. biasanya begini pun Ibu nanti perbaiki dulu. Saya Ya. baca lagi itu sudah sense-nya itu sudah dapat belum gitu. Terutama yang tadi ya, yang mini literatur itu Ibu bisa tambahkan beberapa hasil penelitian dari studi yang lain gitu. Cuman Nan- gini Bu, ini kebetulan kami mau AL hari Senin sampai Kamis. Oh ya sudah, saya sih Takutnya ngikut salah aja. kita. Takutnya saya belum siap ngerevisi. Kami lagi Oke. persiapan Senin mereka datang. Ini kan Kamis baru pulang, jadi Oh ya sudah. takutnya Jumat, aduh gitu. Berarti Belum. minggu depannya lagi ya Bun, biar Ibu Ya, ada waktu boleh untuk boleh nggak istirahat. gitu? Maksudnya biar saya Boleh nggak bagusin Mas dulu. Iksan? Boleh Pak Ibu, Iksan boleh. kan? Gimana ini Mas Iksan? Kayaknya fleksibel Tidak kok. apa-apa, fleksibel Iya, saja iya. ya. Karena kebetulan kali AL kita Senin sampai Kamis. Oke Hmm. Bun. Heeh. Ya, sukses untuk AL-nya karena AL ini juga mau nggak mau Aduh, ini harus mau. ya menguras tenaga, pikiran segalanya. Iya. Oke, mungkin untuk hari ini itu ya Bun. Nanti file Iya, saya iya. kirimkan lewat Mas Oke, Iksan oke, gitu. makasih, Bu. Mm-mm. Untuk ininya saya Iya. kembalikan ke Mas Iksan. Semangat ya Bun untuk AL-nya, Iya, semoga saya lancar. lebih senang gini, saya aja yang di apa kan, yang direvisi daripada rame-rame pun saya asik punya teman, tiba-tiba punya teman, jadi bikin bingung kan, kalau ini kan fokus ke saya, jadi lebih mantap saya rasa. Oke, oke. Oke, baik, terima kasih Ibu Jamil. Apakah dari penulis ada pertanyaan lagi atau konfirmasi? Mungkin ada yang mengganjal atau apa? Oke, saya sudah paham penjelasannya, saya coba revisi dulu lah ya Mas ya. Ya, Eh, ya baik. Untuk pertemuan selanjutnya di tanggal berarti di Jumat depan ya, Bu. Di tanggal 23 di jam yang sama. Oke, oke, oke.
Oke. Ya, baik. Terima kasih dari penulis, baik dari Bu Jamil sebagai narasumber. Mohon maaf dari moderator Bu Indriyani Ma'rifah. Ternyata sudah mulai sidang Nagosa sehingga tidak dapat menemani kita pada kesempatan ini sampai akhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Asnil. Revisinya sampai 2 minggu depan. Dan em, pada penghujung acara ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih Mas Ihsan. Terima kasih Bu Ya, Ningrum dan Ibu. ya, Sami kami pun. sampaikan, untuk recordingnya nanti kami kirimkan linknya itu. Jadi nanti bisa selain dari manuskrip yang diberikan oleh narasumber. Oke. Seperti itu. Ya, ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.